Bayangin, kalian bekerja keras tiap hari, memberikan yang terbaik, tapi rekan kalian yang kontribusinya lebih sedikit justru mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Bagaimana perasaan kalian? Inilah pertanyaan mendasar yang melatar belakangi Adams Equity Theory, sebuah teori motivasi kerja yang menjelaskan bagaimana keadilan atau ketidakadilan dalam tempat kerja dapat mempengaruhi semangat dan kinerja seseorang. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana persepsi keadilan membentuk motivasi, produktivitas, dan bahkan budaya kerja di organisasi. Mari kita lihat mengapa rasa adil ternyata bisa jadi bahan bakar utama dalam dunia kerja modern. Bisa next. Bersama kelompok 13, dengan saya, Indi Amalia dengan NIM akhir 036, dan teman-teman saya, Sola Krota Aini dengan NIM akhir 040, dan Maya Deizani Saturia dengan NIM akhir 046, kita akan menjelaskan tentang Adams Equity Theory. Pendahuluan dari teori motivasi sendiri, motivasi berasal dari kata Latin, mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut Robert L. Mathis dan H. Jackson, motivasi merupakan hasrat yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi karyawan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas dalam suatu organisasi. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung lebih bersemangat untuk bekerja, sehingga meningkatkan kualitas hasil kerja mereka, serta berinovasi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat meningkatkan daya efektivitas dan efisiensi dari organisasi itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih Adams Equity Theory? Teori keadilan Adams atau Adams Equity Theory menyatakan bahwa karyawan termotivasi ketika mereka merasa mendapatkan penghargaan yang adil atas pekerjaan mereka. Teori ini awalnya dikemukakan oleh J. Stacy Adams pada tahun 1963. Menurut teori Adams, karyawan hanya akan puas akan pekerjaannya dan termotivasi bila mereka menilai bahwa input yang diberikan dan output yang diterima itu sebanding. Nah, untuk input dan output itu sebenarnya apa akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selain itu, mereka juga akan membandingkan input dan output mereka terhadap orang lain atau comparisons. Bila mereka telah menilai bahwa apa yang didapat adalah adil atau sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan, baru mereka akan merasa termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, tujuan dari Adams Equity Theory ini sendiri apa sih? Yang pertama, yaitu membantu memahami perilaku karyawan ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam hal perbandingan antara kontribusi atau input. Yang kedua, mendorong organisasi untuk menciptakan sistem imbalan yang adil dan transparan guna menjaga motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, menunjukkan pentingnya perbandingan sosial, yaitu bagaimana karyawan membandingkan diri mereka dengan rekan kerja untuk menilai ada atau tidaknya keadilan. Oke, selanjutnya ada manfaat teori. Yang mana ketika seorang karyawan berkontribusi dalam pencapaian sasaran organisasi, ia akan memperoleh beragam manfaat. Secara umum, imbalan yang diterima dari suatu perusahaan ini biasanya gaji atau untuk kompensasi finansial lainnya. Kategori-kategori manfaat ini mencakup imbalan finansial seperti gaji dan tunjangan, jaminan keamanan kerja, kejelasan tugas, dan rutinitas pekerjaan. Bentuk apresiasi termasuk pujian dan pengakuan, delegasi tanggung jawab, rasa kepemilikan dan kebersamaan, peluang pengembangan pendidikan dan profesional, kebanggaan atas kontribusi, serta prospek kemajuan karir. Nah, secara sederhana, dari segala sesuatu yang diterima dan dipersepsikan secara positif oleh karyawan, itu merupakan bagian dari definisi manfaat. Sebenarnya, mengapa sih Adams Equity Theory ini penting? Yang pertama, rasio antara input dan output dalam teori keadilan Adams sangat penting karena menentukan apakah seorang karyawan merasa diperlakukan secara adil dibandingkan dengan karyawan lain. Jika rasio antara kedua karyawan dianggap tidak adil, misalnya satu karyawan memberikan kontribusi yang besar tapi imbalan yang diterima kecil dibandingkan yang lain, yang kontribusinya lebih sedikit tapi imbalannya besar, maka hal ini dapat menimbulkan rasa tidak puas diri atau ketidakadilan yang pada akhirnya bisa menyebabkan penurunan motivasi dan produktivitas pada karyawan. Hal ini juga dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan memahami peran penting rasio ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, produktif, efektif, dan efisien karena karyawan merasa dihargai secara proporsional terhadap kontribusi yang telah mereka berikan kepada organisasi. Ada 3 komponen penting dalam Adams Equity Theory. Yang pertama yaitu input, yang kedua yaitu output, dan yang ketiga yaitu comparisons atau perbandingan. Nah, dalam diagram ini ada gambaran tentang bagaimana input dan output itu bekerja. Yang pertama, input. Input adalah apa yang diberikan oleh karyawan kepada organisasi. Bisa dalam bentuk kontribusi, bisa dalam bentuk hal lain, seperti waktu, kemampuan, ability, loyalty, toleransi, fleksibilitas, integritas, komitmen, reliabilitas, dan atau personal sacrifice. Sedangkan yang kedua, output. Output adalah apa yang dia dapatkan setelah dia melakukan kontribusi yang telah dia berikan. Bisa dalam bentuk payment, gaji, bonus, benefit atau manfaat, sekuritas, rekognisi, development, perkembangan, reputation, perkembangan reputasi, pujian, responsibilitas, atau dia merasa enjoy ketika melakukan
pekerjaan yang telah diberikan. Nah, input sendiri secara jelasnya adalah semua hal yang diberikan dan digunakan oleh seseorang kepada pekerjaannya, baik berupa sumber daya atau kontribusi. Hal ini dapat termasuk usaha, kesetiaan, komitmen, keahlian, keterampilan, adaptabilitas, atau fleksibilitas. Nah, baik, selanjutnya ini adalah output. Nah, output sendiri menurut Adams Equity Theory merujuk pada segala bentuk imbalan atau hasil yang diterima oleh seseorang dari pekerjaannya. Nah, contoh dari output dalam Adams Equity Theory adalah seperti gaji atau upah, tunjangan, pengakuan atau penghargaan, status atau jabatan, kesempatan pengembangan karir, dan rasa pencapaian pribadi. Nah, selanjutnya adalah perbandingan sosial atau yang disebut dengan reference order. Nah, reference order sendiri ini adalah kayak individu atau kelompok yang digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi apakah rasio input-outputnya itu diterima seseorang itu udah adil atau belum. Nah, ini adalah beberapa jenis dari reference order, yaitu internal reference, yaitu orang lain dalam organisasi yang sama. Contohnya, kayak karyawan membandingkan dirinya dengan rekan kerja satu tim. Nah, selanjutnya ini ada external reference, yaitu orang di luar organisasi. Contohnya seperti seseorang akuntan yang membandingkan kompensasinya dengan akuntan di perusahaan yang lain. Contohnya ini adalah selanjutnya adalah self, yaitu historical, yaitu diri sendiri di masa lalu. Seperti membandingkan gaji saat ini dengan gaji tahun lalu untuk pekerjaan yang sama. Nah, selanjutnya adalah sistem reference, yaitu standar atau norma yang berlaku. Nah, contohnya membandingkan kompensasi dengan standar industri atau kebijakan perusahaan. Nah, ini adalah contoh besarnya, yaitu jika seseorang karyawan merasa bahwa ia bekerja lebih keras atau memiliki input yang tinggi, tetapi menerima gaji dan pengakuan yang sama atau lebih rendah, atau outputnya itu yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerjanya. Nah, rekan kerjanya ini sebagai reference order, maka ia akan merasa tidak adil atau inequity. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan, stres kerja, atau bahkan keinginan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, apa saja yang harus adil dalam sebuah pekerjaan? Nah, pertama, karyawan itu harus merasa bahwa imbalan yang mereka terima sebanding atau adil dengan usaha atau kontribusi yang telah mereka berikan kepada sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, karyawan harus merasa bahwa imbalan yang mereka terima setara dengan rekan-rekan mereka yang memiliki kontribusi yang sama dengan perusahaan. Nah, dengan kata lain, motivasi karyawan dipengaruhi oleh keadilan internal atau terhadap mereka sendiri, dan keadilan eksternal, yaitu dibandingkan dengan orang lain. Jika salah satu dirasa tidak adil, motivasi karyawan tersebut akan menurun. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya grafik apabila reward ini tinggi, tapi itu dibagi menjadi dua. Ada yang karyawan merasa rewardnya tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kontribusi yang kuat terhadap perusahaan. Nah, itu biasanya perlakuannya ada dua, yaitu karyawan merasa biasa saja dan merasa dirinya sangat diutamakan karena dia memiliki kontribusi yang lemah, tetapi perusahaan memberikan output yang tinggi. Tetapi ada karyawan juga yang perlakuannya bahwasanya mereka merasa tidak enak dengan karyawan-karyawan yang lain. Oleh karena itu dia berusaha untuk meninggikan input untuk perusahaannya karena dia memiliki reward yang besar. Nah, ini adalah macam-macam keadilan di organisasi, yaitu pertama ada keadilan distributif, yaitu berkaitan dengan keadilan yang hasilnya itu diterima semua orang. Hal ini tuh mencerminkan sejauh mana seseorang individu itu merasa hasil yang mereka terima itu ada adil. Hasilnya itu berfungsi sebagai sumber informasi individu dan membentuk dasar untuk penilaian keadilan berikutnya yang menjadi titik acuan untuk perlakuan di masa depan. Selanjutnya ini ada keadilan prosedural, yaitu berkaitan dengan keadilan prosedur organisasi formal yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, keadilan prosedural ini penting bagi karyawan karena menawarkan beberapa kontrol atas proses dan hasil keputusan, sehingga meyakinkan mereka tentang kemungkinan keadilan hasil jangka panjang bagi mereka. Nah, selanjutnya adalah keadilan interaksional, yaitu mengacu pada keadilan perlakuan yang diterima oleh dari pembuat keputusan, interaksi antara sumber alokasi dan orang-orang atau individu yang akan dipengaruhi oleh alokasi keputusan, atau metode bagaimana melakukan dan apa yang harus dilakukan kepada orang-orang dalam pengambilan keputusan. Ini bisa dibandingkan, yaitu keadilan versus ketidakadilan. Yang pertama itu keadilan atau yang disebut dengan equity, yaitu terjadi ketika rasio input-output seseorang dianggap seimbang dengan rasio reference order atau pembanding. Dampak dari keadilan ini yaitu pertama meningkatkan kepuasan kerja, kedua menjaga motivasi dan komitmen karyawan, ketiga meningkatkan hubungan positif dengan organisasi. Contohnya, karyawan A dan B sama-sama bekerja 40 jam atau 40 jam per minggunya dan menerima gaji serta pengakuan yang sebanding, maka karyawan A merasa hubungan kerja itu adil. Nah, selanjutnya
Bedanya dengan ketidakadilan atau yang disebut inequity, yaitu terjadi apabila rasio input-output seseorang itu dianggap tidak seimbang atau ketika dibandingkan dengan reference order. Yang pertama itu ada dua macam dari ketidakadilan, yaitu pertama ada under reward inequity, yaitu merasa digunakan, yaitu adalah input yang tinggi namun outputnya rendah yang dibandingkan dengan orang lain. Dampaknya karyawan itu bisa merasa frustasi, stres, menurunkan kinerja, dan bahkan bisa mengundurkan diri. Nah, jenis yang kedua yaitu adalah over reward inequity, yaitu merasa diuntungkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu input yang rendah namun output yang tinggi jika dibandingkan dengan orang lain. Nah, dampaknya ini bisa menimbulkan rasa bersalah pada sebagian orang, tetapi seringkali tetap diterima tanpa protes meskipun bisa menciptakan ketegangan sosial di lingkungan kerja. Nah, ini adalah respon terhadap ketidakadilan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, ketika karyawan itu merasa ketidakadilan atau inequity dalam hubungan kerja, yaitu ketika rasio input-output merasa lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan reference order, mereka akan mengalami ketegangan psikologis dan secara alami berusaha mengurangi ketegangan itu melalui berbagai respon. Nah, respon-respon tersebut yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama dapat menurunkan tingkat produktivitas, kedua mengurangi kualitas atas jumlah input, ketiga menuntut peningkatan output, keempat mengubah persepsi terhadap input atau output diri sendiri atau orang lain, kelima mencari referensi pembanding baru, keenam yaitu mengundurkan diri atau resign. Hal ini adalah yang paling terakhir atau dampak paling tinggi dari respon terhadap ketidakadilan tersebut. Jadi ada penerapan teori di tempat kerja. Yang pertama, itu gaji yang kompetitif, yang artinya gaji merupakan yang diterima karyawan. Contohnya, ada seorang karyawan yang mengetahui bahwa akan kerja dengan pengalaman yang sama, menerima gaji 10% lebih tinggi. Nah, menurut Adam Equity Theory, karyawan ini akan merasa tidak adil dan mungkin akan kehilangan motivasi atau mencari pekerjaan lain. Yang kedua, menyediakan tunjangan yang memadai, yang artinya tunjangan tuh seperti asuransi kesehatan, cuti, dana pensiun juga termasuk ke dalam output penting. Tunjangan yang kurang memadai dibandingkan dengan standar industri atau yang diterima oleh rekan kerja dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan. Yang dimana contohnya, suatu perusahaan mengurangi tunjangan kesehatan, sementara di perusahaan lain di industri yang sama menawarkan paket tunjangan yang lebih baik. Nah, karyawan ini akan membandingkan merasa output mereka berkurang secara relatif dan menyebabkan ketidakadilan. Yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang dimana lingkungan kerja positif juga dapat dilihat sebagai bagian dari output non-moneter atau faktor yang mempengaruhi bagaimana input karyawan dihargai. Contohnya, seperti seorang karyawan tidak akan merasa bahwa walaupun gaji standar, ia mendapatkan pengakuan yang adil atas kerja kerasnya dan memiliki hubungan yang baik dengan atasan dan rekan kerja. Hal ini dapat meningkatkan persepsi keadilan secara keseluruhan karena outputnya sendiri dianggap positif. Namun, jika ada perlakuan pilih kasih atau diskriminasi, rasa ketidakadilan akan sangat terasa. Selanjutnya ada studi kasus, yang dimana latar belakangnya puskesmas sehat bersama memiliki dua tenaga perawat utama, yaitu perawat A dan perawat B. Keduanya bekerja pada shift yang sama dan memiliki tanggung jawab serupa dalam memberikan pelayanan kepada pasien rawat jalan. Situasinya, perawat A memiliki pengalaman kerja 10 tahun setelah mengikuti berbagai pelatihan dan sering menangani kasus-kasus yang kompleks. Yang kedua, perawat B baru bekerja 2 tahun dan masih sering dibimbing oleh perawat A saat menangani kasus tertentu. Namun, berdasarkan kebijakan internal, gaji dan tunjangan yang diterima keduanya sama, tanpa mempertimbangkan masa kerja dan beban tambahan yang ditanggung perawat A. Masalahnya, perawat A mulai merasa tidak dihargai dan menganggap ketidakadilan dalam perbandingan antara input, pengalaman dan beban kerja dan output, gaji dan penghargaan yang ia terima dibandingkan dengan perawat B. Selanjutnya, respon perawat A itu sesuai Adam Equity Theory. Yang pertama, akan menurunkan kinerja. Kenapa sih? Karena mulai intensif dan menolak kasus tambahan. Kedua, mengeluh kepada manajemen tentang kebijakan gaji. Yang ketiga, mencari keadilan eksternal, seperti mulai mencari peluang kerja di tempat yang lain yang menawarkan imbalan yang dianggap masih lebih setara. Implikasinya, ketimpangan persepsi terhadap keadilan ini mulai berdampak pada kualitas pelayanan, hubungan antar staf, dan keputusan pasien. Solusinya, Adam Equity Theory membantu menjelaskan bahwa motivasi kerja bukan hanya soal imbalan, tetapi juga berupa adil imbalan tersebut dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan, serta dengan karyawan lain. Untuk mempertahankan motivasi kinerja, penting bagi institusi kesehatan masyarakat untuk menilai kinerja dan beban kerja secara objektif, menyesuaikan
kompensasi dengan kontribusi, dan yang terakhir menyediakan jalur pengembangan karir atau insentif non-finansial bagi staf yang unggul. Selanjutnya ada keterbatasan teori. Meskipun bermanfaat dalam memahami motivasi, teori ini memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan. Yang pertama, tidak mempertimbangkan kemampuan atau kemauan individu, yang dimana teori ini lebih berfokus pada persepsi perbandingan input-output dan tidak secara mendalam mempertimbangkan perbedaan aktual dalam kemampuan atau kemampuan individu untuk berkontribusi, input nyata. Yang kedua, tidak memperhatikan tujuan pribadi dan nilai individu, yang dimana persepsi keadilan sangat bergantung pada apa yang dihargai atau dijadikan tujuan oleh individu sebagai output. Teori ini kurang menjelaskan bagaimana perbedaan nilai-nilai dan tujuan pribadi ini mempengaruhi perbandingan yang dilakukan oleh karyawannya. Misalnya, seorang yang mungkin lebih menghargai waktu luang output daripada gaji tinggi. Yang terakhir, tidak menjelaskan cara menciptakan lingkungan yang adil dan menyeluruh. Yang dimana teori ini menjelaskan mengapa keadilan itu penting dan bagaimana persepsi ketidakadilan mempengaruhi suatu individu, tetapi tidak memberikan panduan praktis atau metodologi tentang cara menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang secara objektif dan menyeluruh yang dianggap adil oleh semua karyawan. Bisa ambil presentasi kita. Yang pertama, teori keadilan Adam menyatakan motivasi karyawan dipengaruhi oleh persepsi keadilan antara kontribusi, input, dan imbalan atau output yang diterima. Yang kedua, karyawan membandingkan rasio input dan output mereka dengan rekan kerja. Jika dianggap adil, motivasi dan kepuasan meningkat. Jika tidak, motivasi akan menurun. Yang ketiga, input meliputi usaha, loyalitas, keahlian, outputnya berupa gaji, tunjangan, pengakuan, dan kesempatan berkembang. Yang keempat, ketidakadilan dapat menyebabkan penurunan kinerja, keluhan, hingga keinginan bisnis. Yang kelima, penerapan di tempat kerja menuntut sistem imbalan yang adil dan transparan. Yang terakhir, keterbatasan teori tidak mempertimbangkan bagaimana kemampuan dan tujuan pribadi individu, serta tidak memberikan panduan praktis menciptakan keadilan yang menyeluruh kepada semua karyawannya. Ini daftar pustaka yang kita ambil dari materi yang tadi kita jelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.